Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua kaum perempuan HKBP Distrik 18 Jabar Tengdie. Kiranya kita dan seluruh keluarga senantiasa dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, renungan kita dalam bulan Mei ini tertulis dalam Efesus pasal 4 ayat 2 dengan tema perempuan rendah hati. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dalam bahasa Batak dikatakan, martoruk ni roha situtu, marlabok jala marlabas ni roha, masih hehean di bagasan roha naholong. Kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, secara naluriah manusia ingin dipuji, diperhatikan, diprioritaskan, dihargai, dan tidak mau direndahkan atau disepelekan. Karena itu manusia cenderung meninggikan diri dan sulit merendahkan hati. Semakin sulit rasanya menemukan orang yang rendah hati, karena kebanyakan orang berpikir bahwa kerendahan hati itu identik dengan kelemahan, kekalahan, di mana pamor atau gengsi akan turun. Kerendahan hati menjadi sifat dan sikap yang sulit dipertahankan, sebab ada pemahaman seolah-olah dengan rendah hati seseorang sedang membiarkan dirinya untuk diinjak-injak oleh orang lain. Itulah sebabnya tidak jarang kita melihat ada orang yang hidupnya susah, tetapi sikapnya lebih sombong dan tinggi hati daripada mereka yang berada. Ada orang yang tidak pandai, tetapi berbicara seolah-olah tahu segala hal, lebih-lebih daripada orang-orang yang berintelektual tinggi. Lalu bagaimana dengan kita? Adakah kita telah hidup sebagai kaum perempuan yang rendah hati? Atau kita masih ada di dalam konsep atau cara berpikir orang kebanyakan itu? Kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, Paulus menasihatkan pada jemaat di Efesus ketika itu dan kepada kita yang hidup di zaman ini untuk hidup dalam kesatuan hati yang didasari dengan rendah hati, lemah lembut, sabar, dan menunjukkan kasih dengan saling membantu. Tentulah kita merindukan dan mengharapkan kesatuan, kerukunan, dimanapun kita berada, baik di rumah, baik di dunia pekerjaan, dan di lingkungan di mana kita tinggal. Maka kerendahan hati ini adalah salah satu kunci untuk mewujudkannya. Sebab dengan rendah hati, kita tidaklah menjadi orang-orang yang hanya memusatkan segala sesuatu pada diri kita sendiri saja. Kita tidak selalu menjadi orang yang merasa lebih dari orang lain, lebih benar, lebih baik, lebih unggul, dan memandang rendah orang lain, merasa paling suci dan mudah untuk menghakimi yang lain. Ketika ada kerendahan hati,
kita tidak akan menjadi orang-orang yang hanya ingin didengar. Hanya kata-kata kita, pendapat kita, pemikiran dan pilihan kitalah yang benar dan harus dilakukan. Kita tidak lagi hanya menceritakan kehebatan dan kemampuan kita dan memandang orang lain lemah, rendah dan tidak mampu. Tetapi dengan kerendahan hati, kita akan mampu menjadi kaum perempuan, menjadi seorang ibu, seorang istri, seorang pimpinan atau bawahan yang mau dan mampu untuk mendengar dan menerima orang lain. Kita akan mampu untuk menjadi orang-orang yang lemah lembut dan sabar, bahkan tidak sulit bagi kita untuk menunjukkan kasih melalui saling membantu. Kita juga akan menjadi orang yang lebih terbuka untuk menerima teguran dan masukan yang membangun. Kita menjadi mampu untuk mengakui kesalahan dan mau berubah. Bahkan kita lebih mudah untuk menghormati dan menghargai orang lain, bagaimana dan seperti apapun keadaan orang tersebut. Kaum ibu yang dikasihi Tuhan, tentu ini semua bukanlah sesuatu yang mudah untuk kita lakukan dan wujudkan dalam kehidupan ini. Tetapi tidak mudah bukanlah berarti tidak mungkin dan tidak bisa. Maka biarlah kita dikuatkan dengan melihat dan belajar dari Dia yang telah terlebih dahulu menunjukkan kerendahan hati, yaitu Yesus Kristus. Kerendahan hati menjadi salah satu ajaran dan teladan yang diberikannya bagi kita. Dan sikap keteladanan itu telah dibuktikannya dengan keikhlasannya untuk mau turun ke dunia, lahir sebagai manusia biasa. Allah yang Maha Tinggi itu menjadi sama dengan kita, manusia biasa. Kaum ibu yang dikasihi Tuhan, tentu pula lah sikap kerendahan hati ini tidak bisa dibuat-buat, melainkan itu akan lahir dan tumbuh dari kesadaran kita. Kesadaran akan keberadaan kita sebagai manusia biasa yang lemah dan banyak kekurangan di hadapan Tuhan. Kesadaran bahwa hidup kita ini bukanlah karena kehebatan, kekuatan, dan kemampuan kita sendiri, melainkan hanyalah anugerah Allah. Sehingga kesadaran itu membawa kita pada sikap yang tidak menyombongkan diri, melainkan senantiasa rendah hati. Sehingga bagaimanapun keadaan kita, baik kehidupan kita semakin sukses, keluarga kita semakin bahagia, ilmu kita semakin tinggi, kita tidak akan berubah, melainkan tetap menjadi pribadi yang rendah hati, seperti yang Tuhan kehendaki. Kiranya Tuhan memampukan kita, para kaum perempuan, untuk menjadi perempuan yang rendah hati, dimanapun dan kapanpun di dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah menyapa dan mengingatkan kami untuk boleh bertumbuh menjadi
orang-orang yang rendah hati. Sebab Tuhan sendiri telah menyatakan kerendahan hati itu dengan rela turun menjadi manusia biasa, bahkan berkorban untuk kami orang-orang berdosa. Mampukan kami Tuhan, terlebih kaum perempuan yang ada di distrik 18 Jabar Tengdie ini, untuk mewujudkan kesatuan hati di tengah-tengah keluarga kami, di tempat kami bekerja, dan dimanapun kami berada Tuhan. Kami boleh senantiasa merendahkan hati kami, sehingga kami juga dimampukan untuk bersikap lemah lembut, sabar, dan boleh saling mengasihi, saling membantu. Itulah yang Tuhan rindukan dari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati sertai kami sepanjang hari ini, juga seluruh keluarga yang kami kasihi. Di dalam Kristus Yesus. Amin.